Federasi Sepak Bola Afrika umumkan 3 besar nominasi pemain terbaik Afrika 2023. Federasi Sepak Bola Afrika telah mengumumkan 3 besar nominasi pemain terbaik Afrika 2023. Mereka adalah Mohamed Salah, Achraf Hakimi, dan juga Victor Osimhen. Ketiganya mengalahkan 27 pemain yang lain yang sebelumnya diumumkan masuk nominasi 30 besar pada November yang lalu. Voting akan dilakukan oleh panel yang terdiri dari komite teknis CAF, media-media dari negara anggota, pelatih dan juga kapten timnas, serta klub yang terlibat kompetisi antar klub di Afrika. Pengumuman sendiri dilakukan di Maroko pada 11 Desember mendatang. Secara kelam Santos degradasi setelah 111 tahun. Klub raksasa negeri Samba Santos menulis secara kelam. Setelah 111 tahun lamanya Santos akhirnya terdegradasi dari Liga Utama Brasil. Santos FC merupakan salah satu klub besar di Brasil. Klub ini pernah melahirkan para pesepak bola top seperti Pele, Carlos Alberto, dan juga Neymar Junior. Dilansir dari berbagai sumber, Santos akhirnya rasakan degradasi setelah 111 tahun berlaga di level tertinggi. Kini tinggal sisa Sao Paulo dan juga Flamengo yang belum pernah terdegradasi. Jaksa penuntut minta hukuman 4 tahun untuk Paul Pogba. Kantor Kejaksaan Anti Doping di Italia telah menyelesaikan prosedur mereka menyusul kegagalan tes doping Paul Pogba pada bulan Agustus yang lalu. Sekarang mereka meminta hukuman skorsing 4 tahun untuk sang gelandang Juventus tersebut. Jika Pogba diskor selama 4 tahun, media lain melaporkan bahwa Juventus dapat mengakhiri kontraknya secara sepihak. Di mata klub, Manchester United masih diperhitungkan sebagai kandidat juara IPL. Bos Liverpool yakni Jurgen Klopp menilai bahwa Manchester United masih layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara Liga Inggris di musim ini. Sekarang Manchester United ada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 27 angka dari 15 laga. Dan Jurgen Klopp pun lantas menganggap bahwa Manchester United saat ini masih diperhitungkan sebagai kandidat juara Liga Inggris bersama Liverpool, Manchester City, dan juga Arsenal. Perubahan peran Trent Alexander-Arnold berdampak signifikan kepada Liverpool. Perubahan peran Trent Alexander-Arnold awal tahun ini berdampak signifikan pada peningkatan dari The Reds. Pemain bernomor punggung 66 ini menjadi fullback inverted dan beroperasi sebagian besar dari tengah lapangan mulai dari April dan juga seterusnya. TAA telah mencetakkan 3 gol dan juga 12 assist sejak dipindah di posisi ini pada bulan April yang lalu. Tampil bagus Sofyan Amrabat dapat acungan jempol dari Erik ten Hag. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian khusus kepada Sofyan Amrabat. Ia menilai sang gelandang tampil dengan bagus pada laga ketika berhadapan dengan Chelsea. Sang gelandang dalam beberapa bulan terakhir telah bekerja keras untuk bisa beradaptasi dengan skuad setan merah, dan saat ini kerja kerasnya itu membuahkan hasil yang cukup manis. Klub sebut Joel Matip cedera ACL. Liverpool dipastikan akan kehilangan Joel Matip dalam waktu yang cukup lama. Jurgen Klopp mengkonfirmasi bahwa Joel Matip mengalami cedera ACL. Joel Matip main sejak awal saat Liverpool menjamu Fulham di Anfield Stadium, namun dia ditarik keluar di menit ke-69. Matip saat itu terlihat kesakitan memegangi lututnya, dan hasil pemindaian lantas memastikan bek 32 tahun itu mengalami cedera ACL-nya dan diperkirakan absen sampai akhir musim. Joao Felix berharap bisa main bareng Szoboszlai di Barcelona. Pemain pinjaman Barcelona yakni Joao Felix mengatakan keinginannya untuk bisa bertahan bersama raksasa Katalan tersebut dalam waktu yang cukup lama. Sang pemain bahkan menyebut keinginannya untuk bisa main bareng Dominik Szoboszlai di Barcelona. Jika disuruh memilih, saya ingin bermain bersama pemain Liverpool yakni Dominik Szoboszlai. Saya menyukai permainannya dan saya rasa dia bisa bermain di sini suatu hari nanti, tutur dari Joao Felix.
Bukti Rodri jimatnya Manchester City. Ada catatan unik lainnya dari kekalahan City dari Aston Villa. 4 kekalahan yang diderita City di musim ini semuanya terjadi ketika Rodri absen. Rodri tak main ketika berhadapan dengan Aston Villa karena akumulasi kartu. Gelandang Spanyol itu tidak terkalahkan dalam 43 penampilan terakhirnya bersama Man City di semua kompetisi. Pep Guardiola sadar betul pentingnya peran dari Rodri di Manchester City. Inter pastikan Lautaro Martinez segera tekan kontrak yang baru. CEO Inter Milan yakni BP Marotta mengungkapkan bahwa negosiasi terkait kontrak baru dengan Lautaro Martinez tengah berlangsung. Marotta menyebut Lautaro akan tekan kontrak berdurasi 5 tahun. Sisa kontrak Lautaro Martinez di Inter Milan sedianya masih cukup lama, yakni akan berakhir pada musim panas Juni 2026 mendatang. Meski begitu, Marotta memastikan Lautaro terlalu berharga untuk dilepas dalam waktu yang dekat. Maka dari itu pihak klub disebut Marotta tengah menegosiasikan kontrak baru untuk Lautaro Martinez agar tetap bertahan 5 tahun lagi hingga tahun 2031. Barcelona cuci gudang jual striker. Barcelona dikabarkan akan melepas 2 penyerangnya yakni Robert Lewandowski dan juga Ferran Torres. Dilansir dari Tribuna, Barcelona butuh modal untuk bisa mempermanenkan Joao Felix dan juga Joao Cancelo. Salah satu cara Barcelona bisa mendapatkan tambahan modal adalah dengan menjual beberapa pemainnya. Dan 2 striker mereka dikabarkan masuk dalam daftar penjualan. Mereka adalah Robert Lewandowski dan juga Ferran Torres. Lewandowski diyakini mau ditawarkan Barcelona ke klub-klub Arab Saudi, sedangkan Torres disinyalir akan ditawarkan Barcelona ke beberapa klub di Liga Inggris. Kalahkan Chelsea, Erik ten Hag sanjung penampilan dari Manchester United. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag mengaku puas dengan penampilan timnya melawan Chelsea. Ia menilai pasukan dari Setan Merah tampil apik di laga tersebut. Menurut ten Hag, salah satu kunci timnya menang di laga ini adalah organisasi permainan timnya yang bagus. Ia menyebut timnya terus berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka punya koordinasi yang bagus. Ten Hag juga menyebut bahwa penampilan Manchester United sendiri masih belum sempurna. Ia menyebut ada beberapa hal yang harus diperbaiki timnya agar mereka bisa bermain lebih baik lagi. Tergiur uang Arab, Tottenham siap melepas striker termahalnya. Tottenham Hotspur dikabarkan siap melepas Richarlison pada jendela bursa transfer Januari. Tottenham memenangkan perburuan Richarlison senilai 60 juta pound sterling setelah dia diberi lampu hijau untuk bisa meninggalkan Everton. Dilansir dari Sportmall, minat dari Liga Pro Saudi mungkin meyakinkan The Lilyweds untuk bisa mengambil kesempatan menjualnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa sejumlah klub Arab Saudi sedang memantau situasi dari Richarlison dan mungkin bersiap untuk melakukan pendekatan kepada sang pemain. Dan ketua Tottenham yakni Daniel Levy dikatakan siap mempertimbangkan penjualan jika Tottenham menerima tawaran sekitar 60 juta pounds pada Januari. Arsenal turut ramaikan perburuan Jeremy Frimpong. Sentimen melaporkan bahwa Arsenal menjadi salah satu klub yang meminati jasa Jeremy Frimpong. Mereka akan mencoba untuk bisa mendatangkan sang bek di tahun 2024. Menurut laporan tersebut, Arsenal berminat untuk bisa memboyong Frimpong untuk memperkuat sisi kanan pertahanan mereka. Arsenal harus merogoh kocek agak dalam jika mereka ingin bisa memboyong sang pemain dari Bay Arena. Sang bek dikabarkan hanya bisa ditebus di bayaran 40 juta euro di tahun 2024 nanti. Demi Sancho, Dortmund siap berikan bintang Belanda ke Manchester United. Jadon Sancho kabarnya tengah diinginkan oleh Borussia Dortmund dalam sebuah kesepakatan pertukaran sensasional. Dilansir dari Sport Bill, Sancho memiliki peluang untuk kembali merapat ke Borussia Dortmund, tempat di mana ia berkembang. Demi menggoda United, The Borussen kabarnya bersedia memberikan Donyell Malen sebagai pengganti. Penyerang asal Belanda ini telah mendapatkan agen baru yakni Michael Stevens, sosok yang sama yang merupakan wakil dari agensi SEG yang membawa Rasmus Hojlund ke Manchester United pada bursa transfer musim panas kemarin. Selain itu, SEG juga menjadi pihak klub yang mengurusi sejumlah kepentingan dari Erik ten Hag. Ex-pelatih Ajax itu juga dianggap telah mengagumi pagar dari Malen sejak lama sehingga bisa memuluskan keinginan dari Borussia Dortmund tersebut.
Perkuat lini tengah, Arsenal sasar gelandang timnas Spanyol. Klub Liga Inggris Arsenal sedang mempelajari opsi baru untuk memperkuat lini tengah mereka. The Gunners kini dilaporkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Dilansir dari Ekrem Konur, Arteta menilai bahwa Zubimendi merupakan pengganti yang sempurna untuk Jorginho dan juga Thomas Partey. Jadi ia berminat untuk bisa mendatangkannya. Arsenal sendiri dilaporkan harus siap dana yang tidak sedikit untuk bisa mendatangkan Zubimendi di musim dingin nanti. Pemain 24 tahun itu masih terikat kontrak di San Sebastian hingga tahun 2027 dan ia dikabarkan hanya bisa ditebus di kisaran angka 60 hingga 70 juta euro. Thomas Muller bisa jadi penyelamat Manchester United. Manchester United diminta mempertimbangkan peluang untuk bisa mendatangkan Thomas Muller dari Bayern Munchen. Thomas Muller dinilai bisa jadi pemain yang tepat untuk menyelamatkan Manchester United. Terkini mantan pemain Manchester United yakni Louis Saha secara terbuka bicara soal kemungkinan Muller untuk bergabung ke Old Trafford. Dia melihat peluang transfer ini cukup terbuka dan akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dia mungkin sudah berusia 34 tahun, tetapi dia bisa jadi jawaban untuk Manchester United. Meski itu bukanlah solusi jangka panjang untuk Erik ten Hag, ujar dari Louis Saha. Liverpool ingin perpanjang masa bakti dari Joel Matip. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan ingin memperpanjang masa kerja Joel Matip di Anfield. Diklaim oleh Football Insider, kini muncul kabar terkait masa depan Matip. Kabarnya Liverpool ingin mempertahankan Matip, dan laporan itu mengklaim bahwa Liverpool akan segera menawari kontrak yang baru. Durasinya tak disebutkan, namun yang paling realistis adalah kontraknya akan diperpanjang sampai tahun 2025 plus opsi perpanjangan, mengingat ia sudah berusia 32 tahun. Tottenham gagal menang lagi. Tottenham Hotspur kembali gagal. Kekalahan dari West Ham United mengantarkan Spurs ke sebuah rekor pahit. Spurs kalah 1-2 saat menjamu West Ham United di kandang sendiri. Gol dari Christian Romero dibalas oleh gol dari Jarrod Bowen dan juga James Ward-Prowse di babak kedua. Tottenham pun melanjutkan puasa kemenangan menjadi 5 laga beruntun, 4 kali kalah dan sekali hasil imbang. Catatan pahit tak terhenti di sana. Spurs juga jadi tim pertama yang kalah 3 pertandingan kandang beruntun dari posisi memimpin 1-0. Newcastle tumbang di markas Everton. Everton sukses mengajar Newcastle United dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Inggris. 3 gol kemenangan Everton atas Newcastle seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat gol dari Dick McNeil, Abdoulaye Doucouré dan juga Beto. Berkat hasil ini Everton pun berhasil keluar dari zona degradasi meski mendapatkan sanksi pengurangan 10 poin. Tetovic kini menghuni peringkat ke-17 dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 26 poin. The Magpies gagal kembali ke posisi ke-6 usai disalip Manchester United.